والدين عليكم واتنا وعليكم وعلى المسلمين أجمعين. ثم روح الإمام النووي أولياء البلدة ومن عمر هذا المسجد وعبد الله فيه وحضر في هذا المجلس وساعد في عمارة هذا المعهد سابقا ولاحقا أن الله تغشاهم بالرحمة المغفرة اسمه الجنة ويختم لنا ولكم حسنا في خير وعافية. وإلى حضرة النبي الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. Ibu-ibu jangan ngomong sendiri, yang ngomong itu mengganggu nanti yang orang yang mendengarkan. Qala al-Imam Nawawi radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Babut taubah, bab menerangkan taubat. Qala al-ulama, berkata ulama, at-taubatu wajibatun min kulli dzambin. Tobat itu hukumnya wajib dari seluruh dosa. Tobat itu hukumnya wajib daripada seluruh dosa. Fa in kanatil ma'siyatu, dan jika adanya itu maksiat bainal abdi wa bainallah, antara hamba dengan Allah, ya minum khamar, ya dia tadi itu berzina, dia tadi itu melakukan maksiat yang tidak ada kaitannya dengan manusia. La tata'allaku bihaqqi adamiyin, tidak ada hubungan dengan hak manusia. Falaha, maka tobat itu harus ada salah satu syurut, 3 syarat. Kalau enggak, tobat dianggap enggak serius. Bisa katakan taubatul kadzabin, tobatnya orang yang bohongan. Nah, karena banyak orang menyatakan tobat, tapi ternyata itu bohong, taubatul kadzabin. Bukan taubah nasuh atau taubah shadiqah. Tobat yang jujur, yang benar, yang serius. Kalau dosa antara manusia dengan Tuhan, dengan Allah, syaratnya 3. Ahaduha, satu syaratnya yaitu an yugli'a anil maksiyah, dia menyabut diri daripada perbuatan maksiat. Dia pelaku maksiat, tobat jangan saya selesaikan dulu baru nanti bertobat, ya enggak ada. Lihat film porno, tobat langsung tutup, astagfirullahaladzim, astagfirullah, tobat nih, sebentar saya selesaikan, nanti saya istighfar, saya tobat. Nah, tobat itu langsung mencabut diri daripada perbuatan maksiat, enggak menunda-nunda. Nah, kenapa? Karena orang kalau dia tadi itu menyatakan bertobat lagi berbuat dosa, nggak bisa diterima dengan akal, nggak logis jadinya. Nggak logis. Kalau orang tobat daripada minum khamar, ya langsung dibuang. Astagfirullahaladzim. Atubu ilah, nggak ada orang tobat
sambil melakukan berdosa, itu enggak ada. Langsung berhenti mencabut diri daripada karena yastahil, mustahil at-taib yubashir ad-dhanab, at-taib anid dhanbi wa huwa yubashir ad-dhanba. Enggak mungkin, mustahil orang tadi itu dinyatakan bertobat sedangkan dia saat itu melakukan perbuatan dosa. Masya Allah. Yang kedua, an yandama ala fi'liha, menyesal atas perbuatan maksiatnya, menyesal atas perbuatan maksiatnya. Masya Allah. Bangga, siapa seperti aku dulu? Khomer yang mana yang tidak aku rasakan? Perempuan yang mana yang aku tidak zinai? Lah, orang tobat itu nyesel. Nggak ada orang tobat tadi itu merasa bangga itu dengan perbuatan tobatnya, nggak ada. Menyesali perbuatan dosa. Dosa itu, saudara, kalau diibaratkan seperti racun. Seperti racun. Orang kalau dia tahu ini racun diminum, kira-kira orang ini dikatakan orang yang waras apa enggak waras ini? Enggak waras, ini racun tapi diminum. Kira-kira ada orang melakukan dosa dia bertobat, waras apa enggak waras? Astagfirullahaladzim. Delok uang antuk juga api. Astagfirullahaladzim. Lah ini tidak masuk akal, tidak waras ini. Nyolong ambil istighfar ini, menyesal juga begitu. Minum khamar, nih saya minum khamar, klak 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 klak, minum khamar, plok mati. Minum racun misalnya, plok mati. Ya. Kalau orang tadi itu menyesal karena minum racun, maka diuntahkan. Kenapa? Dia tahu bahaya ini. Kenapa? Bisa membuat sakit, bisa buat kehilangan kehidupan, mati. Perbuatan dosa, saudara, membuat sakit sampai ada di akhirat. Sakit di kubur, sakit ada di akhirat. Bukan hanya menghilangkan kehidupan dunia, tapi kehidupan abadi dalam nikmat Allah, dalam ridho Allah di akhirat akan tidak ia dapatkan dari perbuatan dosa. Kalau matinya dalam keadaan su'ul khatimah, dicabut iman dan Islamnya. Na'udzubillah min dzalik. Yang ketiga, an ya'zima an la ya'uda ilaiha abada, niat tidak mengulangi kembali selama-lamanya. Selama-lamanya. Minum racun, dioperasi, dikeluarkan isi perut, yang diminum tadi itu dari lambungnya, dari perutnya. Setelah bersih, minum lagi. Tidak beres ini orang ini. Dia rencana, kalau saya sembuh, saya akan minum lagi racun dari itu. Nah, ini kan orang bodoh. Sekarang kita istighfar, nanti kita ulang lagi perbuatannya. Nggak boleh selama-lamanya. 10 tahun lagi saya akan melakukan. Nggak boleh begitu, itu bukan taubat namanya itu. Tidak boleh melakukan perbuatan dosa selama-lamanya. Gimana kalau terulang lagi?
Dia sudah niat tidak akan mengulangi, tapi terurang lagi. Ada ulama yang keras, dia menyatakan berarti tobatnya yang dulu nggak benar, harus mengulangi tobat. Artinya tobat yang dulu adalah tidak dinyatakan tobat karena mengulangi perbuatan dosa, karena itu harus memulai tobat. Tapi ada ulama menyatakan kalau dia sudah niat tidak akan mengulang lagi, tobatnya sah. Kok terjadi lagi perbuatan dosa padahal sudah niat tidak akan mengulangi? Ya berarti tobat baru lagi. Dosa yang dulu sudah diampuni, ini permulaan dosa, sehingga dia harus menghapus dengan tobat yang kedua gitu. Paham ya? Baik. Ini kalau maksiat antara manusia dengan Allah. Wa in kanatil maksiyat tata'allaqu bi adamiyin, kalau itu maksiat berhubungan dengan hak manusia. Berhubungan dengan manusia, fasyurutuha arba'ah, maka syarat tobat dinyatakan sah ada 4. Hadis salatah, 3 tadi itu. Apa 3 tadi itu? Pertama apa? Pertama apa tadi? Mencabut diri dari perbuatan dosa. Kedua, menyesali perbuatan dosa. Ketiga, tidak bersungguh-sungguh niat tidak mengulangi perbuatan dosa itu selama-lamanya. Ditambahi lagi, an yabra'a min haqqi sahibiha, harus membereskan hak orang yang ia dosai, yang ia salahi. Misal kalau berkaitan dengan harta, wa in kanat malan au nahwahu radda ilaih, harta, duit, sapi, kambing, apa saja hartanya orang kamu ambil, tobat, ya kembalikan. Astagfirullahaladzim, sapi cukup, enggak bisa, kamu harus kembalikan. Tetapi sudah saya jual, ya harganya kamu kembalikan. Tetapi sudah habis, ya minta halal, kalau enggak nyicil. Itu risikonya. Paham nih ya? Wa in kanat hadda gadfin, kalau berupa tuduhan, fitnaan, wa nahwahu, atau yang lainnya, makkanau minhu, dia harus siap untuk dihukum. Au talaba afwa, atau minta maaf. Nuduh orang, ini pelacur, ini pencuri, ini itu, ini. Datang kepada dia, saya fitnah kamu, saya keliru, saya siap dihukum. Begitu. Atau saya minta maaf, maafkan, saya telah mencemarkan nama baik Anda, menfitnah Anda. Begitu. Karena itu bahaya fitnah. Bahaya menuduh, nggak boleh Pak menuduh segala orang. Ini orang berzina tanpa ada saksi. 4, nggak boleh. Ngomong ini pelacur, nggak boleh. Tidak boleh, saudara. 6. Wa in kanat ghibatan, kalau itu berupa ghibah, mengumpat orang, ngerasani orang. Ghibah itu menceritakan orang yang diceritakan tidak seneng. Ada orang misalnya jelek, welek Raini, jelek mukanya, memang iya jelek, itu ghibah. Kenapa? Orang itu nggak senang diceritakan kejelekannya.
Lah kalau ada orang baik dibilang jelek, fitnah namanya. Bohongan itu namanya, menipu itu namanya. Nyeritakan orang yang sekiranya yang diceritakan itu tidak senang, itu ghibah, dosa. Gimana kalau berubah ghibah seperti ghibah? Istahallahu, datang minta halal, minta maaf. Minta maaf, minta maaf. Karena itu awas, hati-hati. Kalau enggak, bohongan kita. Bohongan kita. Kata wajibu an yatub min jami'ud dzunub, wajib tobat daripada seluruh dosa-dosa ini. Baik yang berkaitan dia dengan Allah atau dia dengan manusia. Fa in taba min ba'dihha, kalau tobat sebagian gimana? Sahhat taubatuh inda ahlil haq min dzalika dzanab. Kalau tobatnya tadi itu sebagian bagaimana? Ya sah tobatnya, tapi dari dosa yang ia tobati. Misal dia mencuri, kemudian dia menfitnah. Sudah mencuri, dia menfitnah orang. Dia tobat dari mencurinya, tapi tidak mau tobat untuk daripada fitnahnya. Saya mencuri duit kamu, ini saya kembalikan. Tapi untuk fitnahnya tetap. Bagaimana? Ya sah tobat daripada mencurinya, tapi yang ini tetap dia dihitung dosa. Paham ya? Wa bagi alil bagi. Saudara, perbuatan dosa ini bahaya. Kalau enggak Anda bereskan di dunia. Kalau Anda bawa mati, masuk kuburan akan menjadi siksa kubur. Kalau tidak dimaafkan oleh Allah. Kalau Anda dibangkit di hari kiamat, kalau enggak ada bereskan di dunia, nanti akan menjadi tuntutan. Kalau dosa kamu kepada Allah, banyak dimaafkan. Tapi dosa kamu kepada manusia, sulit mereka. Sekecil apapun akan dituntut nanti dari kiamat. Karena itu dikatakan hugugullah mabniyah alal musamahah. Wa hugugun nas mabniyah alal musyahah. Haknya Allah itu kalau enggak beres, Allah itu memaafkan, banyak dimaafkan. Asal dia mendapatkan maaf kepada Allah. Kenapa? Selain dosa syirik bisa dimaafkan oleh Allah. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah itu tidak mengampuni dosa syirik. Tapi Allah itu mengampuni semua dosa selain syirik bagi orang yang Allah kehendaki. Artinya kalau Allah berkenan maafkan, dimaafkan. Walaupun banyak dosanya. Tapi bagi sebagian orang enggak dimaafkan, disiksa. Haknya manusia banyak tuntutan. Waduh, nuntut di hari kiamat itu bahaya, saudara. Kalau sampean dituntut di dunia karena sepeda motornya diambil misalnya, diganti sepeda motor, selesai. Duitnya misalnya ditipu, diganti, kembalikan duitnya, selesai. Tapi dari kiamat ada sepeda motor di sana, ada duit, nggak ada. Terus gimana? Lah ini yang bahayanya. Itu Nabi menyatakan, pernah Nabi itu bertanya kepada sahabat, atadruna manil muflis? Tahukah kamu siapa orang yang bangkrut? Lu sahabat mikir ini bangkrut dunia gitu. Maka sahabat menyatakan man laisa lahu dinar wala dirham. Ya habis-habisan
Bangkrut ya berarti nggak punya harta sama sekali. 1 dinar pun nggak ada, 1 dirham pun nggak ada. Kata Nabi bukan itu, bangkrut akhirat. Bangkrut akhirat yaitu orang yang punya amal banyak. Umrohnya banyak, hajinya banyak, sedekahnya banyak, salatnya banyak, puasa sunnahnya banyak. Weh, sudah orang ahli sedekah, ahli ibadah, ahli zikir, macam-macam. Cuma banyak salah sama orang. Nah, nyaji semua orang, fitnah semua orang, riba terus, sama tetangga mengganggu terus, demikian. Lah nanti di hari kiamat orang yang disalahin nuntut, ya Allah, dia pernah menghibah aku, dia pernah mencaci aku, dia pernah mengganggu aku, dia pernah mendolimi aku, dia pernah, dia banyak orang yang menuntut. Lah bayarnya gimana untuk menebus dosanya? Maka diambilkan dari pahalanya orang tadi itu. Sudah, kamu tak bayar umroh, kamu tak bayar haji, kamu tak bayar bangunan masjid, kamu tak bayar, dibayar, ditebus semuanya, habis amalnya. Habis. Loh, habis amalnya masih banyak yang nuntut. Masih ada yang nuntut. Maka Allah Maha Adil. Mau ditebus dengan amalnya, amalnya sudah habis amal baiknya. Akhirnya dosa orang yang ia salahi dibebankan kepada dia. Oh, dia pernah mencaci, dosanya orang tadi itu mungkin pernah melihat yang haram. Nih, dikasihkan kepada orang tadi itu. Begitu berubah banyak pahala menjadi banyak dosa. Itulah bangkrut akhirat. Karena itu jangan banyak salah sama orang. Biar tidak banyak tuntutan nanti di hari kiamat. Masya Allah, tabarakallah. Hah? Allah berfirman dalam Al-Quran, وَقَدْ تَظَهَرَتْ دَلَائِلُ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَإِجْمَعُ الْأُمَّةِ عَلَى وُجُوبِ التَّوْبَةِ. Semuanya dalil Al-Quran, hadits, ijma', mereka semuanya adalah mendukung atas wajibnya taubat. Firman Allah, وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Bertobatlah kepada Allah kalian semuanya, wahai orang-orang beriman, niscaya kalian menjadi orang yang beruntung. Masya Allah. Muflihun. Saudara, Allah merintahkan kita bertobat. Apa itu tobat? At-taubah ar-ruju' ilallah, kembali kepada Allah. Anda ini kalau melakukan dosa berarti menjauhkan diri daripada Allah. Kalau Anda melanggar, itu menjauhkan diri daripada Allah. Kalau Anda meninggalkan yang wajib berarti menjauhkan diri kepada Allah. Setelah itu Anda menyesal, kembali lagi kepada Allah. Ini namanya taubah. Ar-ruju' ilal, kembali kepada Allah. Allah itu. Hei orang-orang beriman, kembali kepada Allah. La'allakum. Ini bukan litaraji, litahaqquk. Niscaya kamu menjadi orang yang beruntung. Tuflihun minal falah. Al-falah itu syaqqul ard wa gharsun nabat 'alaiha
Al-falah itu menggarap tanah. Petani itu menggarap tanah. Nggak ada asalnya padi, digarap, tanam bibit. Ada di situ. Tanam bibit, bibit mangga, bibit padi, bibit gandum. Akhirnya lahan itu mengeluarkan banyak gandum, banyak pohon, banyak buah, banyak biji. Beruntung. Begitulah orang-orang mukmin. Orang mukmin kembali kepada Allah, tobat. Maka kamu akan menjadi orang-orang yang beruntung, seperti petani yang garap sawahnya akhirnya beruntung dengan banyak biji-bijian, banyak buah-buahan. Begitu. La'allakum tuflihun. Masya Allah. Hebat ya orang beriman ini. Walaupun berbuat dosa, tapi dia bisa menjadi beruntung asal kembali lagi kepada Allah. Asal kembali lagi kepada Allah. Pintu tobat tidak pernah ditutup oleh Allah. Kecuali kalau sudah ruh sampai ke kerongkongan. Atau matahari sudah terbit dari barat, tobat gak diterima. Ruh sampai di kerongkongan, ini setiap orang ini. Mudah-mudahan selamat semuanya. Walaisatit taubatu lilladzina ya'maluna sayyi'at hatta idza hadara ahadahumul maut qala inni tubtu al-an. Walalladzi yamutuna hum kuffar. Walalladzina hum yamutuna hum kuffar. Tobat itu bukan daripada dua orang ini. Pertama, nunda-nunda tobat sampai mati, mau merungut dia, ruh sudah sampai di kerongkongan, aku bertobat, nggak diterima. Terlambat. Atau mati dalam keadaan tidak beriman, kafir. Nggak ada tobat. Kenapa? Nanti orang-orang kafir itu kembali kepada Allah, tapi setelah mati menyaksikan azab. Kami beriman kepadamu, ya percuma. Kenapa? Karena kamu mati dalam keadaan kafir. Karena itu ojo ditunda-tunda tobat. Jangan ditunda-tunda untuk kembali kepada Allah. Jangan ditunda-tunda lagi untuk berbuat baik. Segera. Wala turajji fi'las salihati ila ghadi la'alla ghadan ya'ti wa anta fil lahdi. Jangan engkau tunda berbuat baik itu esok hari, mungkin esok hari datang kamu sudah masuk di liang lahat. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Hai orang-orang beriman, kembali kepada Allah. Tobat kepada Allah dengan tobat yang sebenar-benarnya, yang memenuhi syarat-syarat tobat tadi itu. Yang memenuhi syarat-syarat tobat tadi itu. Ikhwani yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pentingkan untuk menyediakan waktu untuk koreksi diri sehingga Anda menjadi orang-orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak pantas orang ini berbuat dosa sama Allah. Ata'sil ladzi min nutfatin jalla sawwak thumma ghaddaka bi ihsanihi wa nammak wa rabbak ayyuhal ghafil istaghid limathwak. Pantaskah kamu berdosa kepada Allah yang menciptakan kamu? Siapa kamu ini? Kamu tuh dulu nggak ada satu rambut, nggak ada. Apalagi mata, apalagi telinga, apalagi mulut, apalagi perut. Siapa yang buat kamu ini? Pantas kamu berbuat kepada Allah Tuhan kamu yang menciptakan kamu.
Dan yang memberi makan kamu, kamu lahir bayi bisa makan rawon ente, makan soto, nggak bisa makan apa, kamu nggak berdaya, nyuap sendiri nggak bisa, makan apapun nggak mampu, kasih roti nggak bisa. Allah sediakan dari ibu kamu keluar ASI, air susu ibu yang bisa diterima oleh lambung. Lama-lama ASI kurang mantep karena semakin berkembang. Lu siapa ngembangkan kamu? Mulai cilik sampai gede sampai ini. Kamu yang ngotot diri kamu sendiri. Siapa? Meningkat sampai bubur, sampai akhirnya makan macam-macam, wasidok gak dibangan. Batu aja yang belum dimakan sama besi. Siapa buat kamu demikian ini? Orang yang gak sadar, orang yang lupa, bangkit, sadar, tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kok model sama Tuhannya kok begini? La ilaha illallah. Karena itu ayo, jangan ditunda-tunda tobat kepada Allah. Bahaya loh, bahaya. Kembali kepada Allah, maka kamu akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kamu bersalah kepada manusia, kamu akan takut dengan orang yang kamu salahi, karena mungkin dia marah, mungkin dia tersinggung. Tapi kalau kamu takut kepada Allah, kamu kembali kepada Allah, kamu semakin dicintai oleh Allah Ta'ala. Kenapa? Innallaha yuhibbut tawwabin. Allah itu cinta dengan orang yang bertaubat. Allah itu cinta dengan orang yang berdosa, yang minta maaf kepadanya, yang kembali kepada, tanpa melihat sebanyak apa dosa kamu. Lau balaghat dunubuka ananas sama. Ketika kamu itu dosanya sampai menjulang ke langit, datang kepada Allah, diampuni semuanya, pulang gak punya dosa. Lau ataitani bi ghurabil ardi dunuban la ataituka bi ghurabil ardi maghfiratan. Kalau seandainya kamu datang kepada aku membawa dosa seisi bumi, bumi ini kalau jadikan keranjang, kira-kira berapa biji pak jagung, berapa biji padi, berapa biji gandum, berapa biji butiran pasir? Waduh, nggak bisa dihitung. Seandainya sebanyak itu dosa kamu, kembali kepada Allah, tobat, maka Allah akan membalas dengan sepenuh bumi ampunan. Artinya nol. Masya Allah. Nah, karena itu Anda boleh amar ma'ruf nahi mungkar, tapi nggak boleh meremehkan siapapun orang Islam, saudara. Kenapa? Jangan-jangan orang yang mungkar tadi itu di akhir umur atau sebelum ia mati, dia tobat kepada Allah dengan sebenarnya, diampuni dosanya dan dia dicintai oleh Allah, karena Allah cinta dengan orang bertobat. Jangan merasa kalau kamu itu suci daripada dosa, lebih baik daripada orang berdosa. Kalau kamu tidak menjadi pelaku dosa, syukur, alhamdulillah, minta kepada Allah untuk supaya kamu tadi itu tetap jadi orang yang tidak berdosa. Jangan sombong, karena khawatir orang yang berdosa tadi itu, dia tadi itu menjadi orang yang bertobat, dijadikan kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah itu cinta dengan orang yang bertobat. At-taib habibur rahman, kata Rasulullah. Orang yang bertobat itu kekasih Allah yang maha rahmat. Mudah-mudahan insyaallah kita semua dijadikan orang yang bertobat. Allah ampuni semua dosa kita. Allah selamatkan kita dunia sampai akhirat. Mudah-mudahan kita semuanya dijadikan orang yang bisa melindungi diri pada perbuatan maksiat. Mudah-mudahan Allah beri kekuatan kepada kita untuk bisa meningkatkan takwa dan taat. Mudah-mudahan yang jauh dari Allah menjadi orang yang dekat kepada Allah, yang maksiat kepada Allah menjadi orang yang tobat daripada maksiatnya.
yang dia tadi itu lupa kepada Allah menjadi orang yang ingat kepada Allah. Amin Allahumma amin, amin Allahumma amin. Untuk yang meninggal dunia, mudah-mudahan Allah ampuni dosanya. Untuk yang sakit, mudah-mudahan Allah berikan kesehatan, kesembuhan dengan segera, panjang umur, sehat walafiat zahir batin. Untuk yang ujian, mudah-mudahan mendapatkan ilmu yang manfaat. Yang punya hajat, Allah sampaikan hajatnya. Yang hamil, mudah-mudahan insyaallah melahirkan dengan selamat anak yang akan dilahirkan, dan seluruh anak-anak kita semuanya jika anak yang salihin, manfaat dan membahagiakan kita dunia sampai akhirat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kana na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil amin. لا إله إلا الله الموجود في كل زمان. لا إله إلا الله المعبود في كل مكان. لا إله إلا الله المذكور بكل لسان. لا إله إلا الله المعروف بالإحسان. لا إله إلا الله كل يوم هو في شان. لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان. ومن فتنة الشيطان. يا قديم الإحسان كم لك علينا من إحسان. إحسانك القديم يا حنان يا منان. يا رحيم يا رحمن. يا غفور يا غفار. اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، فإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، ولك الحمد على ما قضيت. نستغفرك ونتوب لك. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. يا ربنا اعترفنا بأننا قد عرفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا، فتب علينا توبة تغسل كل حوبة، واستر لنا العورات وآمن الروعات، واغفر لوالدينا وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة، والمسلمين أجمع. أمين ربي اسمع، فضلا وجودا منا، لا باكتساب منا، بالمصطفى الرسول، بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول. صلى وسلم ربي
عليه عد الحب وآله وصحبه عداد طاش السحب والحمد للإله في البدء سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة وإلى النبي إياك نعبد ونستعين صراط الذين أنعمت عليهم ربنا تقبل salat 2 rakaat duha dan isyraq ya. Bismillah.